Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Evi Diana dan rekan saya yaitu Aan Firmanto dan Betty Navasari akan menjelaskan materi tentang pemetaan kognitif dan kognitif lingkungan. Adapun pokok pembahasan dari materi ini yang pertama yaitu pengertian pemetaan kognitif yang akan dijelaskan oleh Aan Firmanto dan persepsi lingkungan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri selanjutnya, yaitu keterkaitan pemetaan kognitif dengan aspek lainnya yang akan dijelaskan oleh Betty Navasari. Langsung saja ke materi yang pertama dan akan dilanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Pemetaan kognitif. Pemetaan kognitif umumnya merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari-hari, karena di saat manusia akan berpergian, maka ia akan membayangkan kemana ia akan pergi atau arah tujuan. Pemetaan kognitif merupakan proses mental yang berisikan serangkaian transformasi psikologis dari informasi yang diterima, dikategorikan, disimpan, disampaikan dalam suatu deskripsi mengenai suatu lokasi fenomena yang memberikan tanda pada lingkungan spasial atau ruang dalam kehidupan sehari-hari. Pemetaan kognitif merupakan suatu proses yang biasa terjadi pada manusia, di mana kita akan mengenal lingkungan yang pada umumnya dikenal orang lain. Tata letak rumah, lingkungan, kampus, kantor, mal, dan lain sebagainya dapat digambarkan melalui pemetaan kognitif. Adapun faktor-faktor dalam pemetaan kognitif. Dalam pemetaan kognitif, kualitas hasilnya adalah terkait dengan informasi yang diperolehnya, kemampuan abstraksi ruang, kemampuan mengingat, dan persepsi lingkungan. Pemetaan kognitif pada dasarnya merupakan kerangka kerja mental yang dapat memberikan gambaran spasial yang teratur dari lingkungan fisik. Daya ingat dalam pemetaan kognitif. Proses mengingat merupakan suatu aktivitas yang berlangsung dalam diri seseorang. Informasi yang diterima akan dianalisis atau dikaji dalam pemikiran seseorang. Orang akan mengolah informasi yang diterima tersebut berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Setelah diolah berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, kemudian pengalaman atau pengetahuan tersebut disimpan di dalam otak. Kemampuan abstraksi ruang. Perilaku spasial adalah perilaku yang menghantarkan kita ke dalam berperilaku di ruang. Untuk melakukan pemetaan kognitif membutuhkan suatu abstraksi ruang. Pemetaan kognitif berkaitan erat dengan kecerdasan, di mana dalam pengukuran kecerdasan terdapat komponen kemampuan berabstraksi, atau dengan kata lain, kemampuan abstraksi tersebut sering disebut pula sebagai kecerdasan spasial. Terima kasih. Daya ingat dalam pemetaan kognitif. Proses mengingat merupakan suatu aktivitas yang berlangsung dalam diri seseorang. Informasi yang diterima akan dianalisis atau dikaji dalam pemikiran seseorang. Orang akan mengolah informasi yang diterima tersebut berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Setelah diolah berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, kemudian pengalaman atau pengetahuan tersebut disimpan di dalam otak. Kemampuan abstraksi ruang. Perilaku spasial adalah perilaku yang menghantarkan kita ke dalam berperilaku di ruang. Untuk melakukan pemetaan kognitif membutuhkan suatu abstraksi ruang. Pemetaan kognitif berkaitan erat dengan kecerdasan, di mana dalam pengukuran kecerdasan terdapat komponen kemampuan berabstraksi, atau dengan kata lain, kemampuan abstraksi tersebut sering disebut pula sebagai kecerdasan spasial. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu materi tentang persepsi lingkungan. Jadi, apa sih itu persepsi? Nah, persepsi itu adalah tindakan untuk menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi secara sensori guna mendapatkan gambaran pemahaman tentang lingkungan. Nah,
Jadi apa sih itu persepsi lingkungan? Nah, persepsi lingkungan itu adalah interpretasi tentang suatu setting individu berdasarkan latar belakang budaya, nalar, dan pengalaman individu. Contohnya seperti ini, semisal individu A mengamati tempat. Nah, individu A ini mengamati tempat, bahwasanya tempat ini terlihat bagus dan bisa dijadikan tempat foto dan lain-lain. Tapi ketika individu B melihat tempat ini terlihat biasa saja, mungkin karena latar belakang budayanya sudah terbiasa melihat tempat itu. Bagan di samping menjelaskan bahwasannya individu itu mengamati objek fisik dari lingkungannya. Dari pengamatan ini nantinya akan diperoleh informasi-informasi yang akan digali serta ditafsirkan oleh seseorang. Nah, misalnya seperti ini, ada individu yang tinggal di tempat kota A misalkan. Di kota A, dia merasa nyaman karena lingkungan budayanya bagus, teman sebayanya banyak, dan tempatnya juga terlihat bersih. Nah, tiba-tiba individu ini pindah ke tempat B. Nah, di tempat B ini ternyata tempatnya juga memiliki karakteristik yang hampir sama. Jadi, individu itu menginformasikan kepada dirinya bahwasanya itu adalah tempat yang sama dan nyaman. Keadaan tersebut dinamakan homostatis. Nah, homostatis ini adalah keadaan di mana tidak ada ketimpangan dalam diri seseorang. Nah, lalu, jika sebaliknya di tempat baru itu memiliki karakteristik yang tidak sama dengan karakteristik dari tempat lama, tentunya individu akan mengalami beberapa ketidaknyamanan serta beberapa tekanan. Nah, hal ini yang dinamakan dengan batas optimal. Nah, dari batas optimal ini tentunya akan memunculkan stres. Dari memunculkan stres, lalu individu akan mengalami coping. Nah, di dalam coping ini, individu akan mengalami dua kemungkinan. Yang pertama yaitu adaptasi dengan lingkungannya. Dengan beradaptasi tentunya individu akan merasa lebih baik dari sebelumnya. Dan yang kedua itu akan mengakibatkan stres yang berkelanjutan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Betty Novasari. Karakteristik pematangan kognitif dengan berbagai aspek. Yang pertama itu ada keterkaitan kematangan kognitif dengan perkembangan manusia. Jadi, manusia dalam berinteraksi dalam lingkungannya akan membentuk pematangan kognitif. Nah, pembentukan kognitif tersebut terjadi pula dengan perkembangan manusia sejak ia kecil. Nah, pada saat ia berusia 1 tahun, anak akan mulai mengeksplorasi ruang, biarpun ia belum dapat membentuk kematangan kognitif. Anak akan menjelajahi lingkungannya dengan ruang rumahnya. Setelah ia beranjak besar, di mana sudah mengenal orang lain, maka ia akan melakukan eksplorasi atau mempelajari ruang tetangga tersebut. Yang kedua ada keterkaitan pemetaan kognitif dengan kebiasaan dan budaya. Jadi di Indonesia sendiri dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi kolektif bukan individual. Nah, kolektivitas masyarakat lebih menonjol bila dibandingkan dengan individualisme, khususnya pada masyarakat pedesaan. Maka suasana di pedesaan saling lebih mudah terlihat. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada keterkaitan pemetaan kognitif dengan perencanaan. Nah, pemetaan lingkungan yang baik dapat diawasi, akan mudah dibuat peran kognitif oleh anak dan orang dewasa. Lingkungan terencana, baik dan mudah dikontrol perlu diperhatikan oleh perencana. Nah, perencana dalam membentuk rumah pada dasarnya akan memberikan pembelajaran pada manusia, pada penghuninya untuk membentuk pemetaan kognitifnya. Nah, pembuatan pemetaan kognitif harus terencana dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar anak kecil dan orang dewasa mudah membuat pemetaan kognitifnya.
Nah, dengan menggunakan teknik cluster atau pengelompokan. Yang pertama ada area formal. Nah, area formal ini tergantung dengan kepribadian penghuni rumah. Rumah dapat bersifat formal apabila penghuni dalam menerima lebih senang bila bersifat formal. Biasanya, ruangan formal akan menggunakan ruangan yang lebih besar. Nah, tujuannya itu untuk menjaga situasi yang dibutuhkan untuk jarak yang memadai untuk area formal. Nah, selanjutnya ada ruang informal, yaitu ruang tamu yang bersifat informal. Biasanya penghuninya tidak menyukai suasana interaksi formal. Contohnya seperti ruang tamu, maka biasanya ruang tamu atau tempat jarak duduk tamu atau penghuninya tidak berjauhan. Jadi ruang yang dibutuhkan itu tidak terlalu luas, tetapi cukup memadai. Selanjutnya ada area layanan. Area layanan yaitu untuk melayani penghuninya, seperti ruang makan, ruang masak, kamar tidur pembantu. Nah, untuk di Indonesia sendiri sering disebut dapur kotor dan dapur kering. Nah, letak ruang makan sebagian pusat aktivitas proses memasak, jadi biasanya berada di tengah-tengah dekat dapur dan dekat dengan kamar pembantu. Selanjutnya ada area kebersihan. Biasanya area kebersihan ini meliputi ruang untuk mencuci pakaian, kamar mandi untuk tamu, ruang cuci tangan, gudang untuk menyimpan peralatan kebersihan. Nah, jadi pemetaan kognitif dalam perencanaan ini tergantung pada selera penghuninya, sesuai dengan persepsi dan kebutuhan penghuninya. Pembagian ruang yang spesifik akan terkait dengan kemampuan sosial ekonomi penghuninya.